Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Senin 6 Februari 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Iman tumbuh karena percaya. Tema ini terinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Doa akan dipimpin oleh saya sendiri, Suster Maria Wikberta PRR, saat ini sedang menjalankan tugas studi di Malang. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis parablitus altissimi norum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Ascendevum et sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quaedones protinus, Doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Karuniakanlah ke atas kami sikap cinta dan pengorbanan
untuk berani memberi diri bagi mereka yang menderita dengan pelayanan yang kecil dan sederhana. Satukanlah kami semua di dalam kerahiman-Mu. Doa kami ini Tuhan kami serahkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya akan menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman tumbuh karena percaya. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, salam kasih persaudaraan dalam doa kekuatanku channel. Iman seseorang akan tumbuh karena dia percaya akan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan akan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang tersebut. Setiap kita tentunya banyak memiliki sakit dan penyakit yang begitu banyak. Entahlah itu sakit secara fisik ataupun secara psikis. Ketika kita dalam keadaan sakit dan tidak berdaya, tentunya kita akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk bisa kita menyembuhkan diri kita dari sakit dan penderitaan yang kita alami. Hal utama yang mungkin kita lakukan adalah mencari orang-orang yang terpercaya, yang bisa menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami. Ya, entahlah mungkin melalui ataupun mendengar cerita-cerita dari orang lain bahwa dokter yang ada di rumah sakit sebelah sana itu bagus, pelayanan yang ia berikan bagus, dan juga mungkin obat-obat yang dia berikan untuk kita minum mampu menyembuhkan sakit yang kita alami. Dan juga mungkin kita dengar cerita dari orang lain bahwa rumah sakit yang di bagian mana yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bisa saja mencari tahu orang-orang pintar di mana yang bisa memberikan pelayanan ataupun juga mampu menyembuhkan sakit yang kita alami. Entah itu melalui cerita-cerita dari orang lain ataupun kita sendiri menyaksikan dan melihat bagaimana keahlian yang ia berikan. Ketika kita melihat, mendengar, dan juga melihat tindakan yang mereka lakukan, maka kita pun akan percaya. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, banyak orang ketika melihat dan mendengar bahwa Yesus datang, mereka berlari untuk menemui Yesus. Mereka berlari menjumpai Yesus bukan dengan tangan kosong, melainkan mereka menjumpai Yesus dengan suatu keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka dari
penyakit, dan penderitaan yang mereka alami. Iman dan kepercayaan yang sungguh luar biasa, dengan sebuah harapan bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus mereka akan sembuh. Di sini Yesus juga menunjukkan kuasa kealahannya. Ia menyembuhkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang tanpa adanya perbedaan. Ia mencintai semua orang, ia mengasihi dan memberikan sukacita kepada mereka yang menderita. Kuasa kealahannya telah menghantar orang untuk teguh pada iman akan Kristus. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sepenggal kata motivasi dari Suster Ibu Anfrida SSPS, co-pendiri Suster-Suster Putri Renya Rosari. Kita berusaha membuat yang masih harus dibuat, membawa damai di mana tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kesatuan, dan tidak ada cinta kasih. Sebab itu kita harus membaharui diri kita dalam kebajikan-kebajikan ini supaya kita bisa menjadi pembawa damai, kesatuan, dan cinta. Sepenggal kata motivasi ini menghantar kita untuk melihat bagaimana karya Allah yang dilakukan oleh Yesus, di mana Dia membawa damai di mana tidak ada kedamaian. Ia membawa sukacita di mana tidak ada sukacita, dan Ia membawa cinta kasih yang tulus untuk semua orang. Untuk itu, mari kita belajar dari Yesus, Sang Guru Ilahi, untuk berani memberi dan menaburkan kebaikan dan sukacita kepada semua orang, agar mereka yang menderita boleh mendapatkan kebahagiaan melalui kehadiran dan cinta kasih yang kita berikan. Mari bersama kita tebarkan kasih kepada semua orang tanpa melihat latar belakang seseorang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Untuk sesama saudara yang sakit, Tuhan, Engkau tahu penderitaan yang dialami oleh saudara-saudari kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah mereka dalam menanggung rasa sakit. Dalam ketidakberdayaan dan penuh kepasrahan, mereka mau membiarkan diri dijamah oleh-Mu. Karena itu terjadilah kehendak-Mu atas diri mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang dihimpit kesulitan oleh karena beban ekonomi, Tuhan, Engkau pernah bersabda, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Dalam keadaan sulit ini, kami mengetuk, meminta dan mencari kepadamu. Sudi kiranya Engkau mendengar segala kesulitan yang menghimpit saudara-saudari kami oleh karena beban ekonomi. Buatlah mereka untuk tetap berharap kepadamu, bahwa hanya dalam Engkau semuanya teratasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para difabel, Tuhan, kami berdoa bagi para difabel, semoga dalam keadaan yang serba terbatas, mereka tetap bersukacita menjalani hari-hari hidup mereka. Hindarkanlah mereka dari sikap apatis dan tanamkanlah selalu sikap optimisme dalam diri mereka, agar mereka selalu bertumbuh dalam pengharapan akan Dikau.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak untuk mempersembahkan intensi-intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya, dan kami juga akan setia menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.